Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Putri Aura Jasmine dari Universitas Dian Nusantara, Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 211221342. Di sini saya akan berbagi sedikit edukasi dari mata kuliah komunikasi kreatif dengan 3 tema. Yang pertama ada ruang lingkup ilmu komunikasi sebagai ilmu sosial, yang kedua ada sosiologi dan sistem sosial di Indonesia, dan yang terakhir ada perkembangan komunikasi dan sosial dalam perspektif komunikasi. Nah, sebelum masuk ke inti pembahasan, seperti yang kita tahu nih, manusia itu sejak bayi sudah menjadi homo sociologicus, makhluk sosiologis, atau lebih sering kita dengar sebagai makhluk sosial, yaitu manusia yang hidup bersama dengan orang-orang lainnya di dalam masyarakat. Dalam pandangan sosiologi, bayi manusia yang baru lahir di dunia ini baru tepat dinyatakan sebagai makhluk organik atau organisme biologis. Nah, ketika mereka mulai mengalami interaksi, sosialisasi dengan lingkungannya, biasanya dimulai dari ayah, ibu, atau saudara-saudaranya, maka dia layak disebut sebagai Homo sociologicus. Nah, makhluk muda ini pun mulai mengerti siapa diri mereka, siapa orang yang mereka hadapi, apa peran mereka, dan apa peran mereka dalam interaksi dengan orang lain tersebut. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan yuk. Ada ruang lingkup ilmu komunikasi sebagai ilmu sosial. Dalam ruang lingkup ilmu komunikasi sebagai ilmu sosial, penelitian dan analisis dilakukan untuk memahami dinamika komunikasi manusia dalam berbagai konteks sosial. Hal ini melibatkan pengamatan, pengukuran, dan penjelasan tentang proses komunikasi, pengaruhnya dalam membentuk hubungan sosial, dan konsekuensi sosial yang timbul. Beralih ke lingkungan komunikasi, De Vito, sang ahli menegaskan bahwa lingkungan atau konteks komunikasi setidak-tidaknya memiliki 3 dimensi. Yang pertama ada dimensi fisik. Dimensi fisik menurut De Vito ialah ruang atau bangsal atau taman di mana komunikasi itu berlangsung disebut konteks atau lingkungan fisik. Yang dimaksud dengan konteks atau lingkungan fisik dalam hal ini adalah lingkungan nyata atau berwujud. Yang kedua ada dimensi sosial psikologis. Dimensi sosial psikologis ini misalnya meliputi tata hubungan status di antara mereka yang terlibat peran dan permainan yang dijalankan orang, serta aturan budaya di mana mereka berkomunikasi. Dan yang ketiga ada dimensi temporal atau waktu. Dimensi ini mencakup waktu dalam sehari maupun waktu dalam hitungan sejarah di mana komunikasi tersebut berlangsung. Bagi beberapa orang, mungkin pagi hari bukanlah waktu yang tepat untuk berkomunikasi. Karena mungkin mereka masih ngantuk, jadi komunikasinya akan kurang efektif. Namun sementara bagi beberapa orang lainnya lagi, pagi hari justru menjadi waktu yang ideal untuk berkomunikasi. Komunikasi juga memiliki proses nih. Yang pertama ada proses secara primer, di mana komunikasi yang dilakukan secara tatap muka atau langsung antara seseorang kepada yang lain guna menyampaikan pikiran maupun perasaannya. Sementara itu, ada salah satu ahli bernama Alo Liliweri menyebutkan bahwa proses komunikasi primer berlaku tanpa alat, yaitu secara langsung dengan menggunakan bahasa, gerakan yang diberi arti secara khusus, aba-aba, dan sebagainya. Dan proses yang kedua adalah proses secara sekunder. Menurut ahli Onong Ucana Effendi, proses komunikasi secara sekunder ini tidak lain adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Sekarang kita akan bahas ke studi kasusnya. Saya akan membacakan satu contoh studi kasus yang berjudul Pengaruh Komunikasi dalam Membentuk Kelompok Identitas Sosial. Di salah satu universitas ternama, terdapat berbagai kelompok sosial yang terbentuk dari mahasiswa dengan minat dan latar belakang yang beragam. Setiap kelompok memiliki identitas sosial yang unik yang membedakannya dari kelompok lain. Terdapat persepsi negatif antara kelompok-kelompok tertentu di kalangan mahasiswa yang dapat mempengaruhi hubungan dan interaksi antar kelompok. Terkadang, komunikasi antar kelompok sosial terjadi dalam bentuk stereotip, prasangka, atau generalisasi yang dapat memperkuat batasan-batasan antar kelompok. Beberapa kelompok sosial juga mengalami kesulitan dalam mendefinisikan dan mempertahankan identitas mereka, yang dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian dalam komunikasi antar kelompok. Sekarang masuk topik kedua yuk, ada sosiologi dan sistem sosial di Indonesia. Indonesia dikenal luas sebagai bangsa dengan realitas sosial budaya yang begitu majemuk. Hubungan sosial budaya antar masyarakat di Indonesia merupakan produk sejarah yang panjang, yang dari zaman ke zaman mengalami perkenalan dan pergaulan dengan bangsa-bangsa, agama-agama, dan kebudayaan-kebudayaan dunia.
Sementara itu, sosiologi sendiri adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari struktur, organisasi, dan dinamika masyarakat serta interaksi sosial antara individu, kelompok, dan lembaga dalam konteks sosial. Sosiologi berfokus pada pemahaman tentang bagaimana masyarakat beroperasi, bagaimana struktur sosial terbentuk, dan bagaimana faktor-faktor sosial mempengaruhi perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Sementara itu, untuk sistem sosial, menurut sang ahli bernama Garna, sistem sosial adalah suatu perangkat peran sosial yang berinteraksi atau kelompok sosial yang memiliki nilai-nilai, norma, dan tujuan yang sama. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem sosial itu pada dasarnya ialah suatu sistem dari berbagai tindakan. Dan untuk studi kasusnya, ada dampak globalisasi terhadap sistem sosial dalam masyarakat Indonesia. Indonesia sebagai negara yang beragam budaya dan memiliki sejarah yang kaya, mengalami perubahan sosial yang cukup signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Globalisasi membawa dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk sistem sosial yang ada di Indonesia. Globalisasi telah mempengaruhi nilai-nilai dan norma yang ada dalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai tradisional seringkali tergeser oleh nilai-nilai yang berasal dari budaya global. Masyarakat Indonesia menghadapi tantangan dalam mempertahankan identitas budaya lokal mereka dalam menghadapi pengaruh budaya global yang kuat. Dampak globalisasi juga tidak merata di masyarakat Indonesia, sehingga terdapat ketimpangan sosial antara mereka yang dapat mengakses dan mengadopsi budaya global dengan mereka yang tidak memiliki akses yang sama. Nah, sekarang kita udah ada di topik terakhir nih, perkembangan komunikasi dan sosial dalam perspektif komunikasi. Seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi saat ini sudah luar biasa canggihnya, apalagi yang berhubungan dengan telekomunikasi dan informasi. Teknologi yang ada diciptakan dengan tujuan untuk membantu dan memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik pada saat manusia bekerja, beraktivitas, atau bahkan berkomunikasi. Kemajuan teknologi komunikasi juga senantiasa membawa pengaruh sosial dan budaya terhadap kehidupan manusia. Perubahan pada cara berkomunikasi akan membentuk cara berpikir, berperilaku, dan bergerak terhadap teknologi selanjutnya di dalam kehidupan manusia. Peralatan komunikasi yang dibentuk oleh manusia pun juga pada akhirnya malah akan mempengaruhi kehidupan manusia itu sendiri. Seorang tokoh komunikasi bernama Everett M. Rogers menjelaskan ada 4 kategori media yang berkembang di tengah masyarakat yang disebutnya sebagai New Communication Technology, yang banyak mempengaruhi kehidupan manusia, yaitu ada media tulisan, media cetak, media telekomunikasi, dan media komunikasi interaktif. Sedangkan dampak sosial dari kemajuan dan perkembangan teknologi, khususnya telekomunikasi, informasi yang multimedia akan sangat berpengaruh dalam perubahan tatanan organisasi dan hubungan sosial kemasyarakatan. Dikarenakan sifat fleksibilitas dan kemampuan telematika untuk masuk ke dalam setiap aspek-aspek kehidupan manusia. Kondisi ini akan tampak pada perubahan yang terjadi pada masyarakat, baik kondisi ideologi, sosial budaya, politik, hingga kondisi keamanan suatu negara. Dan yang terakhir, studi kasusnya. Studi kasusnya berjudul Peran Media Sosial dalam Perkembangan Komunikasi dan Sosial di Kalangan Remaja. Media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan remaja di era digital. Hal ini membawa perubahan signifikan dalam cara remaja berkomunikasi dan berinteraksi sosial. Namun, dampak media sosial terhadap komunikasi dan sosial remaja belum sepenuhnya dipahami. Media sosial dapat mempengaruhi cara remaja membangun identitas pribadi dan sosial, baik secara positif maupun negatif. Media sosial juga mempengaruhi preferensi dan kebiasaan komunikasi remaja, mengarah pada pergeseran dari komunikasi tatap muka ke komunikasi virtual. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan komunikasi dan sosial dalam perspektif komunikasi melibatkan perubahan teknologi, media, dan lingkungan sosial. Dalam konteks sosial, komunikasi juga berperan dalam membentuk identitas sosial, pembentukan kelompok, interaksi sosial, dan penanganan konflik sosial. Hal ini penting untuk memahami dinamika sosial dalam masyarakat Indonesia dan mengembangkan strategi komunikasi yang efektif dalam berbagai konteks sosial. Oke, saya rasa cukup untuk edukasinya kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya sendiri juga masih belajar. Kalau begitu kita bertemu lagi di video selanjutnya. Dadah!